1, 2, 3, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faike. Saya pembudidaya pembesaran ikan nila di Ciherang, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Rencana saya akan menebar benih ikan nila merah dengan sistem kolam air deras. Kolam air deras adalah kolam yang memiliki debit air yang cukup besar, sehingga dengan hitungan menit seluruh volume air dapat tergantikan, lalu memberikan arus yang cepat, dan ketersediaan oksigen yang cukup bagi ikan akan selalu terjaga karena aliran air deras mampu menyediakan oksigen terlarut pada tingkat jenuh hingga bisa menghasilkan DO di angka 5. Untuk kelebihan di kolam air deras ini ada 6. Ini menurut pendapat saya dan pengalaman saya ya. Yang ke-1, proses pemeliharaan kolam akan lebih mudah karena aliran air akan mempermudah pembuangan sisa pakan atau sisa metabolisme ikan. Yang kedua, tingkat kepadatan ikan yang dapat dipelihara dalam kolam air deras ini akan sangat tinggi karena jumlah oksigen terlarut dalam air selalu tinggi, sehingga produktivitas wadah juga akan meningkat. Yang ketiga, ikan lebih aktif karena air mengalir deras, otomatis pertumbuhan ikan akan lebih cepat. Yang keempat, untuk tingkat kematiannya sangat rendah. Yang kelima, pembudidaya akan lebih mudah melakukan pengontrolan kolam. Dan yang keenam, proses panen akan menjadi lebih mudah. Bisa dilihat oleh teman-teman, arus yang dihasilkan di kolam air deras ini sangat cepat. Tapi ini belum seberapa, karena sekarang masih memasuki musim kemarau. Bila memasuki musim penghujan nanti, arus air akan lebih cepat dari yang teman-teman lihat loh. Untuk ukuran kolam ini, yaitu panjangnya 7 meter, lebarnya 2 meter, dan kedalamannya 2 meter. Mari kita simak apa saja yang perlu disiapkan sebelum menebar benih ikan nila merahnya ya. Tahap ke-1, menutup saluran masuk air 90%, biarkan 10% airnya mengalir ya. Tahap kedua yaitu membersihkan kotoran-kotoran dan lumpur. Ini saluran pembuangan air, gunanya untuk membuang kotoran dan lumpur dalam kolam, yang nantinya saluran pembuangan air ini akan kembali menuju sungai. Tahap ketiga yaitu memasang ram dengan ukuran yang lebih kecil. Tujuannya agar ikan-ikan nanti tidak kabur. Ram yang sudah dipasang setelah ikan umur 1 bulan dilepas kembali ya. Tahap keempat yaitu membuka saluran masuk air 100% hingga semua terisi penuh. Untuk menunggu semua terisi penuh, kurang lebih sekitar 2 menit. Kolam sudah siap untuk ditebar nih teman-teman. Nah teman-teman, sebelum masuk tahap yang terakhir, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kolam pembenihan ikan nila merah
yang berlokasi di Sumur Barang, Subang, Jawa Barat. Jarak tempuh dari kolam pembesaran saya kurang lebih sekitar 1 jam. Kita sudah sampai nih teman-teman. Untuk teman-teman yang membutuhkan benih ikan nila merah dan nila hitam atau ikan konsumsi dengan berbagai ukuran, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor yang tercantum di deskripsi. Untuk bibit yang sudah menghasilkan benih ini, jangan diragukan lagi loh teman-teman, karena bibit ini sudah mempunyai sertifikat resmi, dan petani pembenihan ini sudah mempunyai jam terbang tinggi loh. Alhamdulillah, akhirnya saya sudah sampai di lokasi kolam pembesaran. Sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu penebaran. Alangkah baiknya sebelum penebaran diaklimatisasi dulu ya. Aklimatisasi itu artinya suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan yang baru. Kata umumnya bisa dibilang penyesuaian suhu. Tujuannya supaya ikan-ikan tidak stres dan kaget. Bisa terjadi kematian juga loh bila tidak diaklimatisasi. Waktu untuk proses aklimatisasi ini cukup 5 sampai dengan 10 menit. Di sini saya akan memulai untuk menebar benih ikan nila merah dengan maksimal kapasitas kolam 10.000 ekor atau 1 kuintal benih. Setelah habis pakan sekitar 3 kuintal, biasanya saya menyortir ikan dengan ukuran yang seragam, lalu dipindahkan ke kolam sebelahnya, supaya perkembangan ikannya nanti bobotnya merata. Ini hari ke-1 setelah ditebar. Oh iya teman-teman, setelah ditebar biasanya saya tidak memberikan pakan. Sengaja saya puasakan benih ini 2 hari, supaya benih ini beradaptasi di rumah yang baru dan mencari makanan sendiri. Biasanya benih-benih ini mencari makanan di pinggiran kolam seperti memakan lumut. Saya akan sedikit memberikan tips tentang benih yang sehat dan baik. Ada 3 kriteria. Yang ke-1, benih berkelompok melawan arus. Yang kedua, ukuran benih hampir keseluruhan rata. Dan yang ketiga, benih respon terhadap pemberian pakan. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga bermanfaat bagi pembudidaya ikan nila di seluruh Nusantara. Mohon maaf bila ada salah kata, karena saya manusia biasa, bukan Andra and the Backbone. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bila ada saran dan kritik, boleh untuk komen di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, supaya banyak yang tahu tentang budidaya ikan nila di kolam air deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.